sahabat dari DP Foundation mengunjungi atau mendatangi beberapa pondok pesantren para penghafal Quran di daerah Bandung Raya, ternyata kebanyakan santri kesulitan untuk mengkonsumsi daging sapi setiap bulan, bahkan hanya bisa menikmati nikmatnya, lezatnya daging hanya di hari raya kurban. Sepakat? Dan kembali, tujuan dari gradasi ini diadakan adalah untuk memenuhi kebutuhan daging bagi para santri penghafal Quran, di mana setiap bulan insya Allah akan mengkonsumsi atau memberikan asupan daging yang baik 600 gram per santri. Sahabat-sahabat semua, rekan-rekan Muslimin Club semua, dan Kang Dewa khususnya, mohon maaf ini penerimaannya seperti ini. Gimana lagi kalian di kampung, di daerah yang jauh kemana-mana, tempatnya juga kita belum punya gedung, hanya menyulap lapangan yang di belakang ini lagi dibangun asrama. Saya cerita sedikit, saya kenal dengan Kang Dewa ini sangat luar biasa. Dulu tahun 2010 sampai 2011, bahkan dengan Teh Wiwin juga alhamdulillah kami itu dulu sudah akrab sejak dulu, sering curhat beliau gitu kan. Jadi dulu saya sama Kang Dewa sama-sama mencari tempat kosan, sama-sama kalau subuh itu sama-sama mencari masjid, sama-sama ngumpulin duit untuk bisa makan. Jadi dulu kami ngeliwet di daerah Sarijadi, cari kosan. Kang Dewa punya duit, saya nggak punya duit. Udah kosan mau dibayar, saya nggak punya duit, akhirnya saya mundur gitu. Jadi masya Allah, beberapa tahun kami sering bersama dengan Teh Wiwin juga. Waktu itu Teh Wiwin sama Kang Dewa belum nikah, masih kayaknya belum ada rencana waktu itu, karena masih itu partner bisnis sepertinya. Tetapi jadi cinlok sepertinya, jadi cinta lokasi sepertinya. Masya Allah, luar biasa. Saya tahu banget perjuangan Kang Dewa. Bahkan pesantren ini adalah pesantren yang kelima yang kami dirikan, karena pada tahun 2014 kami berawal di daerah Dago di Bandung. Waktu itu Kang Dewa lagi bangkrut 7,7 miliar kalau tidak salah. Datang ke pesantren kami naik motor, entah motor apa waktu itu, sama Teh Wiwin berdua cerita. Dan kami waktu itu santrinya baru sekitar 20 orang kalau tidak salah. Dan masya Allah, qadarullah, Allah kasih ujian yang sangat luar biasa. Di tahun 2016 kalau tidak salah, 2015-2016 Kang Dewa jatuh sakit. Waktu itu kami menengok, tetapi tidak sempat ketemu dengan Teh Wiwin saja. Dan saya masya Allah luar biasa, sangat bahagia ketika sekarang Kang Dewa dan Teh Wiwin menjelma menjadi orang-orang yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan kehadiran Kang Dewa, Teh Wiwin mudah-mudahan menjadi warna baru untuk Indonesia Jaya. Takbir. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasud kecuali untuk dua hal. Yang pertama adalah rajulun atahullahul Quran. Hasud kepada orang yang diberikan ilmu, diberikan Al-Quran, bahwa yakumu ana laili wa ana anhar, yang dia mendermakan ilmunya, dia mengamalkan ilmunya siang dan malam kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada umat. Yang kedua, boleh hasud kepada orang yang rajulun atahullahu malan, Allah berikan harta kekayaan, kemudian dia bahwa yakumu ana al-laili wa ana anhar, bahwa yunfiku ana al-laili wa ana anhar, dia memberikan hartanya di jalan Allah siang maupun malam. Maka dua orang ini yang patut kita iri di dalamnya. Satu adalah ahli ilmu, ahli Al-Quran, ahli hikmah. Yang kedua adalah orang yang punya harta yang banyak, tetapi dia menginfakkan hartanya di jalan Allah. Itu adalah orang-orang yang perlu kita iri di dalamnya. Kita harus sampai pada titik itu untuk bisa-bisa sama-sama mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat Muslimin Club ini adalah orang-orang yang niatnya baik, insya Allah. Mudah-mudahan cita-cita semua ini adalah cita-cita untuk meraih kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Kenapa? Karena pada faktanya hari ini lembaga pendidikan, terutama pendidikan Islam,
mungkin sangat kurang diperhatikan oleh pemerintah. Kami ini bangun pondok pesantren ini, Kang Dewa ini mulai tahun 2016. Jadi kami dulu 2013 merintis pondok di daerah Dago, di belakang terminal Dago. Awalnya santri 4 orang, kemudian pindah yang ke atas Dago Giri, di situ dapat 2 tahun, tapi tanahnya punya orang. Akhirnya kami pergi lagi, pindah lagi ke daerah Cimahi, di daerah Parongpong, dan alhamdulillah di sana dapat 1 tahun jadi pesantren Kampung Quran Cendekia sampai sekarang. Kemudian 2015 mungkin Kang Dewa Anda tahu, di situ kami harus meninggalkan tempat itu, membawa santri, nggak punya tempat, nggak punya apa-apa. Akhirnya saya tinggal di kontrakan ukuran 2x3, sementara santri waktu itu tinggal di basement masjid. Jadi 2016 itu adalah 2 tahun sangat kesulitan pada saat itu. Dan 2016 kami mengadakan kegiatan sanlat liburan, dan tadi ada di sini ada bapak-bapak yang putrinya pernah ikutan di tahun 2019. 2016 di saat kami terjatuh, alhamdulillah waktu itu ada seseorang yang menawarkan tanah di sini. Dia menawarkan tanah daerah Parakan Muncang. Saya pikir Parakan Muncang itu di bawah. Ternyata dari bawah ke sini itu masya Allah luar biasa. Dan ini didirikan Agustus 2016. Jadi 6 tahun itu nanti Agustus 2022. Ini dulunya tidak ada apa-apa. Ini adalah tanah kosong. Dan alhamdulillah sekarang santri kita ada dari Papua juga ada, dari Bali, dari Sumatera, dari Kalimantan ada. Mudah-mudahan tempat ini menjadi tempat yang diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan tempat ini menjadi tempat yang bisa melahirkan orang-orang yang soleh, orang solehah, yang mudah-mudahan bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik. Takbir. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita semua bisa berkumpul di Kampung Quran Learning Center, bertemu dengan para santri hafidhah insyaallah semuanya, ahlullah wal khosoh, keluarga Allah di muka bumi. Yang kami hormati guru kita semua, kiai kita semua, Ustadz Iskandar Zulkarnain. Kalau ngeliat Ustadz Iskandar ini, saya jadi punya barometer diri gitu, karena kita lahir tahun yang sama ya Ustadz, seumuran gitu, tapi prestasinya jauh di atas saya gitu. Jadi setiap saya ke Kampung Quran ini, saya mengevaluasi diri saya mendalam. Kalau Kang Dewa itu lebih muda dari Ustadz Iskandar ya. Walaupun satu kosan, tapi beliau tuh muda banget. Urusan terlihat lebih tua itu karena tekanan 60 brand. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati Kang Dewa, Kang Asad, Pak Haji Iyong, Musinin Club, Kang Ferry, Pak Andi Darwis, ya, kawan-kawan yang saya nggak bisa sebut satu persatu nih, masya Allah, ada Mas Aryo, Mas Ferry. Saya absen aja lah ya, tapi nggak kelihatan di sini lightnya. Ada Mas Dodi juga, masya Allah. Jadi sebelum saya kemudian ingin berbicara tentang semangat dari gradasi ini, kepada adik-adik semuanya, saya pengen dulu cerita ini supaya juga ada sosialisasi apa itu DP Foundation ya. Jadi DP Foundation ini, Dewa Eka Purga Foundation, sebenarnya adalah Kang Dewa itu punya alokasi sodakoh tiap bulan ya. Yang alokasi sodakoh ini awalnya Kang Dewa bagi-bagi begitu saja, tapi kemudian setelah ngobrol sama saya, gimana nih supaya bisa lebih baik manajemennya, maka kita bangunlah foundation untuk mengelola dana pribadi dari seorang DP ya. Jadi dibuatlah yayasan, yang mana yayasan ini nanti menjalankan program, ada yang manage, ada yang ngatur. Kalau bahasa di pondok mungkin barnamij ya, nizamiyah ya, di tanzim. Jadi ada pengorganisasian pada pengelolaan dana itu. Maka pertanyaan berikutnya adalah, apakah ini mau dibuka penghimpunan publik atau tidak? Artinya mau dana personal saja atau kita buka luas? Karena saya orang filantropi yang menyadari bahwa satu orang itu tidak bisa menyelesaikan semua masalah, walaupun Anda punya 1 triliun. Karena kalau Anda punya 1 triliun, masalah umat ini 100 triliun. Anda perlu kerja ramai-ramai. Maka dari itu Kang Dewa juga sepakat sama saya, oke, kita buka ini ke publik, tapi dengan visi yang khusus. Apa visi khususnya?
Hampir semua entitas ini bicara donasi retail. Silakan donasi ke pondok kami atau ke entitas kami Rp1.000, Rp10.000. Yang sebetulnya kalau kita belajar dari guru kita semua Kiai Luqmanul Hakim, itu adalah sebetulnya sindiran sebetulnya. Sindiran untuk kita yang mampu. Kalau misalnya yang nggak mampu saja, yang sulit saja bisa Rp10.000 per bulan, apakah itu juga pantas dilakukan oleh yang mampu? Makanya dibangunlah Musinin Club dengan target sedekah tertentu. Jadilah ini ada klubnya sebagai entiti yang kemudian juga menjadi pusat penghimpunan dari DP Foundation. Jadi kita nggak buka ke semua orang, kita hanya tertentu saja yang boleh nyumbang, kurang lebih begitu. Seiring perjalanannya Bapak Ibu sekalian, teman-teman di Musinin Club ini selalu bertanya tentang program. Apa program unggulannya, apa program regulernya. Maka lahirlah program gradasi ini. Karena awalnya kami cuma ingin menghimpun, lalu kemudian distribute, menghimpun, distribute. Tapi kemudian kami berpikir alangkah baiknya ini ada program unggulan. Maka saya izin masuk pada gradasinya. Kawan-kawan sekalian, anak-anak Abi yang Abi sayangi semuanya, para santri, para Musinin Club semuanya, kita semua sepakat bahwa Islam ini harus maju. Sepakat ya? Umat ini harus bangkit, sepakat? Allahu Akbar. Kalau kita bicara tentang kebangkitan umat, pada sejarah kaum muslimin mulai dari zaman Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bukan tentang sumber daya. Maksudnya sumber daya, mereka punya apa? Apa mereka punya tambang? Apakah kaum muslimin itu punya kekuatan ini itu? Enggak mulai dari situ. Enggak mulai dari uang. Kenapa? Karena Madinah, Yathrib, Madinah di zaman Nabi itu tidak punya begitu banyak uang dibanding Persia. Madinah di zaman Nabi, Madinah di zamannya Umar bin Khattab, ketika terjadi perang Yarmuk dan kemudian meluluhlantakkan peradaban Romawi di sisi timur, Suriah dan seterusnya, itu nanti akhirnya di zaman Al-Fatih merangsek sampai Konstantinopel yang hari ini Istanbul. Madinah tidak punya lebih banyak harta ketimbang Romawi itu. Di mana letak kebangkitan itu? Pada manusianya. Di mana letak kebangkitannya? Pada manusianya. Kualitas manusianya. Makanya 46.000 pasukan di Yarmuk berhasil mengalahkan 250.000 tentara Romawi. Sekitar 80 ribuan, 60 ribuan di Qadisiyah bisa mengalahkan 300.000 pasukannya Persia. Karena kekuatannya ini di manusianya. Kapan Islam ini bangkit? Kalau manusianya itu hebat. Ini tentang manusia. Apa manusia itu? Tentang kreativitas. Abi mau cerita sedikit ya tentang teh. Ada perusahaan yang paling kaya di muka bumi yang kekayaannya ini belum pernah dikalahkan oleh perusahaan apapun. Hingga Microsoft, Intel, Tesla bersatu jadi satu, kekayaannya nggak bisa mengejar satu perusahaan ini. Perusahaan ini namanya apa? VOC. Boleh diulangi? Ayo Abi ajarin ini sama-sama ya, sekalian kita kuliah sejarah. Verenigde, coba lagi. Oost-Indisch Company. Verenigde bahasa Belanda, perhimpunan. Oost-Indisch, India Timur. Ya. Oost-Indisch Company. Jadi perusahaan Hindia. Perusahaan Hindia Belanda. Ini VOC itu bukan negara, VOC itu perusahaan. Apa yang mereka lakukan? Mereka naik kapal sampai ke Afrika Selatan. Karena Laut Tengah sudah dikuasai oleh Khilafah Turki Utsman. Mereka mutar cari sumber daya, nggak bisa laut Tengah, sampai Afrika Selatan. Lalu mereka menerobos ombak samudra 5 sampai 30-an meter itu di tengah laut, sampai mereka nyampe ke Banten. Itulah awalnya VOC. Kenapa dia nyampe ke Indonesia? Kenapa dia kaya? Dia bawa teh, dia bawa gula dari Jawa, ya, dengan biaya 1 gulden. Mereka jual di Eropa, di pasar pusat perdagangan mereka, dengan mereka jual 50 gulden. Kejadian sampai sekarang. Tanya sekarang PTPN, perkebunan teh kita, berapa ekspornya ke Eropa? Dan tanya 1 karungnya dijual berapa?
Nanti dimerekin tuh sama Eropa, teh-tehnya itu dari Indonesia. Selisihnya bisa 5 kali. Belinya $1, jualnya di Eropa $50. Kenapa? Coba sama-sama, ini tentang manusia. Coba lagi. Ini tentang manusia. Kenapa pondok ini ada? Ini tentang manusia juga. Walaupun pada hakikatnya, nah ini harus hati-hati kalau ceramah di kampung Quran ini ya. Soalnya kiainya ahli kitab hikam. Salah-salah ngomong tasawuf nih bisa repot ini, ya kan? Afwan ya Ustaz Iskandar ya. Walaupun pada hakikatnya bismillah, tapi kalau nggak ada orang yang ngotot kayak Ustaz Iskandar, nggak jadi nih kampung Quran. Wallahi. Makanya coba lihat kan, pakai mic telinga. Ini emang kiainya trainer. Karena kiainya trainer bisa jualan. Jualan apa? Jualan ide. Tadi bapak-bapak naik Hiace itu datang ke sini memang dramatis. Hiace-nya nggak bisa naik. Saya yang paling berat sadar diri, turun langsung. Saya turun setengah, naik balik lagi. Wallahi bener-bener turun tadi Anies setengah. Jadi Hiace ini nggak naik. Bapak-bapak nanya semua, pesantren apa di atas sini? Ada Pak, tenang, peradaban di atas itu saya bilang. Ada pesantren di sini, ada Pak. Ada yang lebih ngeri lagi, nanti kita cari pondok yang kita pakai perahu ke dalam. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini dulu tanah kosong. Mungkin kalau orang ngasih aja belum tentu mau. Ustadz Iskandar tuh cerita sama saya waktu ini diwakafin. Ustadz Iskandar pun ragu gitu loh. Untungnya Ustadz Iskandar kayak Maverick Top Gun. Don't think, just do it. Jangan banyak mikir, yang penting lakukan ya gitu. Jadi kuncinya apa? Manusia. Ustadz Iskandar fund manajemen enggak. Sekolah filantropi enggak. Sekolah fundraiser Pak enggak. Sekolah perkiaian nasional enggak juga gitu loh. Ada juga gaul sama dewa 2 tahun. Mungkin itu ya yang bikin jadi berubah jalan hidupnya gitu ya. Gaul di kos-kosan itu ya mungkin ya. Tapi karena Ustadz Iskandar punya semangat, jiwanya sehat, gizinya lengkap, otaknya muter terus, maka alhamdulillah nih dari tanah miring entah berantah nggak jelas ini tempat, tiba-tiba bismillah tegak peradaban, 196 santri bisa belajar di sini. Bahkan saya tanya sama Ustadz Iskandar, biayanya sesuai dengan kemampuan orang tua. Allahu Akbar. Nggak sedikit juga yang gratis beberapa, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, peradaban umat ini bangkit tuh karena manusia. Kang Dewa itu diam-diam baca buku dulu waktu saya gaulnya intens itu 3-4 buku seminggu. Saya juga bingung gimana bacanya, apa di kremek hancur pakai teh diaduk apa gimana gitu kan. 4 buku seminggu. Funneling tahu, ini tahu, bikin slide materi sampai 60 slide, bikin buku produktif. Sehat, seger, mikir. Ini tentang manusia, Pak. Ya. Selesai bikin bisnis, bikin filantropi, ya. Gerak lagi, bikin lagi ini segala macam. Ini tentang manusia, gagasan, melangkah. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana umat ini mau bangkit kalau kita punya masalah pada manusia? Apa salah satu masalah pada manusia? Kekurangan gizi. Apa? Badan ini butuh gizi adik-adik sekalian. Ini habis serius ya, supaya daging ini datang dimakan benar-benar. Gak boleh ada yang nyisa nanti. Badan ini butuh karbo, tapi kalau makan nasi terus, karbo terus, nanti dia kelebihan gula, ujungnya diabetes. Nasi aja, makanya santri hati-hati makan nasi kayak gunung, kayak tangkuban perahu, Allahu Akbar. Kadang nasinya banyak, ya Allah, lauknya minoritas, lauknya dikit. Makanya harus ada kecukupan, ada karbonya, ada daging merahnya. Apa itu daging merah isinya? Riset kami, anak-anak seumuran antum ini, apalagi yang para muslimah ini butuh Fe, zat besi tinggi nanti untuk kehamilan, untuk menyusui. Nanti kalau misalnya kekurangan zat besi, nanti otaknya bertumbuhnya terhambat. Kalau otaknya bertumbuhnya terhambat, jangankan baca buku 3 biji seminggu, baca 5 halaman sudah mulai ngeheng. Diajakin ngomong sama Ustadz Iskandar, ayo kita koordinatur, ayo kita nulis, nggak bisa nulis. Karena apa? Ini otaknya nggak lengkap tumbuh.
Makanya di usia adik-adik sekalian, kenapa ada gerakan daging santri FE ini? Apa maknanya adalah kecukupan gizi. Ayo sama-sama. Kecukupan gizi. Nggak boleh malas makan di pondok. Ada waktunya puasa. Ya, Nabi puasa, Nabi berbuka. Ya, para sahabat itu dijamin makannya sama Nabi. Yang nggak boleh adalah kekenyangan. Itu yang nggak boleh. Tapi gizi nggak boleh ini. Kita kurang. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, ini juga saya minta direkam kepada teman-teman sekalian, jangan sampai kita mencetak santri-santri yang ternyata begitu lulus dari pondok Quran ini punya masalah stunting. Stunting ini repot kemana-mana. Salah satunya itu kalau otak tidak bertumbuh optimal, gampang tersinggung. Jadi kalau baperan apa-apa marah, itu ciri-ciri kurang gizi akut. Dikit-dikit tersinggung, ngambek, marah. Mengapa dia berbagi? Kenapa dia begini kepada aku? Kurang gizi. Emosi tinggi. Lu kalau ngeliat ke gua gak tersinggungan. Gua cuma baperan aja. Jadi kawan-kawan sekalian, Masya Allah, tabarakallah. Ayo ya adik-adik, Jangan sampai malas makan di pondok. Ya, jangan sampai gizi nggak diperhatikan, jangan sampai nggak olahraga. Apalagi penghafal Quran, litahfidzil Quran, harus cerdas kita sama ayat-ayat Al-Quran itu. Itu yang Abi bisa sampaikan. Semoga dengan gerakan gradasi ini lahir generasi-generasi yang kuat. Amin. Yang semangat, karena zat besinya tinggi, nggak kurang darah. Sorot matanya tajam. Diajak takbir semangat, Allahu Akbar, beda, daging merah 8 kilo. Allahu Akbar. Zat besi, semangat. Ayo buka pondok lagi di Cianjur. Siap Ustadz Iskandar. Allahu Akbar, gitu. Kalau anemia, aduh, takbir, Allahu Akbar. Ya, susah. Jangan sampai jadi santri kurang darah. Siap? Siap ya? Alhamdulillah berasnya sudah dari gerakan infak beras Kiai Lukmanul Hakim, Baitul Mal Munzalan Indonesia. Takbir untuk BMI, Allahu Akbar. Berasnya sudah dengan Kiai Lukman. Nah insya Allah dagingnya Kiai Dewa. Ya, Dewa daging wena. Ya, udah langsung singkatan ini kayak lapor Pak ya, real time. Jadi langsung dari Kiai Dewa nih dagingnya ya. Insya Allah. Bersanding bukan bertanding, programnya barengan ya. Jadi ada kunjungan paskas nanti ngantar beras, ada kunjungan givers ngantar daging. Nanti ada kunjungan gerakan lain lagi ngantar semen ya, gerakan semenisasi pondok, nah gitu ya. Nanti ada ngantar besi, ada ya. Haji Mulia ya, yang punya besi ya di belakang Pak, lagi dibangun Pak ya. Ini pengertian aja Pak ya di antara kita Pak ya. Kang Iong kontraktor Kang. Di belakang Kang kan biasa bangun gedung besar-besar. Bolehlah Kang lihat-lihat di belakang speknya Kang ya. Gambarnya ada di Ustadz Iskandar insyaallah. Ya lagi apalagi Ustadz? Baju. Itu saja kawan-kawan sekalian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga nanti DP Foundation kesini lagi udah 1000 santri. Semoga nanti kesini lagi udah ada helipad helikopter ya, buat yang deg-degan naik roller coaster ya, gitu langsung landing ya. Mudah-mudahan bulan ini baru 4.000 kaleng kornet dan rendang, totalnya sekitar, kita baru purchase 4.000 Pak, kali 200 nih 80 kg. Mudah-mudahan nanti bisa 1 ton, 2 ton, bahkan punya peternakan sendiri, punya penggilingan sendiri ya. Pokoknya serahkan sama Kang Dewa biar dia berpikir ya, gitu aja ya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak ya. Daun salam pohonnya roboh. Gitu dong. Yang jawab salam saya cepat umroh. Amin. Satu lagi, daun salam pohonnya jatuh. Yang jawab salam saya cepet-cepet dapat jodoh. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang saya hormati Ustadz Dede Iskandar,
Yang saya hormati Kang Dewa beserta keluarga, Teh Piwin, Ustadz Randy Saputra, dan yang saya muliakan adik-adik semuanya dan anggota klub musinin yang berbahagia. Alhamdulillah ini tadi saya juga ditodong gitu kan. Biasanya saya nggak pernah di panggung kayak gini, saya agak deg-degan nih ya. Mau ngomong apa gitu kan. Tapi insya Allah lah, saya ingin berbagi sedikit ya tentang tadi saya sempat masuk sini juga, Masya Allah tabarakallah ya. Selama perjalanan tadi Ustadz Iskandar, saya dapat bocoran sedikit dari Kang Randy gitu kan. Nanti antum akan bakal kaget gitu lah dengan adanya Kampung Quran Learning Center. Tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Yang dimana dulunya perjuangan Ustadz Dede Iskandar ditolak di mana-mana gitu kan. Masya Allah tabarakallah, bisa ada di titik ini ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan adik-adik semuanya yang hadir di sini ini adalah adik-adik semuanya tamu-tamu Allah, pilihan Allah. Mudah-mudahan dijaga istiqomah hingga hafid dan hafidhah insyaallah. Nah, kami mewakili anggota Musinin Club ya. Saya ucapkan selamat datang bagi anggota semuanya ya. Dan saya mohon maaf apabila mungkin beberapa waktu kemarin belum bisa hadir dan belum bisa membersamai ya. Insya Allah mudah-mudahan di Jogja tanggal berapa ini? 19 September ya? 4 September ya. Insya Allah jadi tuan rumah. Monggo nanti kalau ke Jogja hubungi kami ya. Insya Allah nanti kita saling berjumpa, saling bercanda gitu kan. Nah, terus terang saya iri sama Ustadz Dede Iskandar. Betapa perjuangannya membangun Kampung Quran Learning Center ini ya. Kalau saya boleh tanya di sini adik-adik sama tamu undangan yang pernah baca Iqra waktu kecil, ada? Angkat tangan. Masya Allah tabarakallah. Mohon doanya teman-teman semuanya ya. Pernah ya yang baca Iqra, di sampul belakangnya ada siapa, fotonya siapa itu? As'ad ya. Ada yang tahu nggak siapa namanya? Siapa namanya? Ya, siapa yang tahu? Yang lengkap. Ini boleh ya? Ngasih door prize boleh ya? Nggak perlu daging kan? Ayo siapa? Yang bisa? Yang jawab? Ayo. Harus keluarin uang deh nih ya. Ya, ada tanda cinta, door prize langsung dari Kang Dewa, dari Mas Ferry dan Kang Dewa. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak nih? Ini bukan sambutan kan? Ayo siapa? Sambitan ya. Oke, ada? Siapa? Namanya? Oke. Iwan, angkat tangannya. Iya. Nama lengkapnya ya. Nama lengkap sama. Ya. Kiai Haji As'ad Umar. Masya Allah tabarakallah, tepuk tangan dong. Ini ya. Langsung dapat. Wih. Siap. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Kiai Haji As'ad Umar ya. Nanti insya Allah ada dorbes lagi ya insya Allah dari Pronas, dari teman-teman Muslimin Club. Nah, teman-teman, atas izin Allah, Kiai Haji As'ad Umar itu adalah kakek saya, teman-teman. Ya, jadi saya bermimpi kan, impian saya betapa luas dan amal jariah beliau gitu kan. Saya bayangin aja tadi, wah kayaknya ini juga bisa dikorelasikan nih antara antara Iqra 1 huruf 10 kebaikan gitu kan. Bahkan tadi banyak yang ngacung gitu kan. Alhamdulillah wasilah Iqra ya, bisa baca Quran, bisa hafal Quran, betul nggak? Nah, pengen nggak teman-teman di sisa hidup teman-teman semuanya ketika nantinya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala menjadi amal jariah yang terus bergulir seperti kakek? Mau kan? Nah, salah satunya ini di depan kita ada program yang luar biasa. Tepuk tangan dong untuk program gradasi ya. Kami mewakili anggota Muhsinin Club, insya Allah kita terus mensupport
program kebaikan ini. Mudah-mudahan yang sedikit satu cuil daging ini yang masuk ke dalam tubuh santri, mudah-mudahan menjadi 10 kebaikan, bahkan 1 juta kebaikan, dan kita insya Allah akan menuai amal jariah kita di suatu saat nanti insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, bersyukur di sore ini bisa bertemu dengan kawan-kawan yang luar biasa, para santri yang ada di Kampung Quran Learning Center ya. Jadi posisi bicara santri, saya pun pernah merasakan yang ada di posisi kalian, para santri dan santriwati. Mungkin teman-teman di sini udah berapa tahun? Udah berapa tahun di sini? Setahun, 2 tahun? 3 tahun. 4, ada yang 4 tahun? Ah, kan Masya Allah luar biasa. Saya bisa menebak aktivitasnya dari pagi sampai tidur. Ya. Kenapa? Karena saya juga dulu pernah kayak begitu. 3 tahun dari mulai bangun tidur ngapain sampai tidur lagi ngapain. Nah memang benar, salah satu isu terbesar yang juga tadi Kang Randy sampaikan adalah pada saat setiap kali makan, saya nggak tahu kalau di sini ya. Dulu kalau di pesantren saya tuh kondisinya kayak barusan, nasinya banyak ya, lauknya dikit dan rebutan. Nah ini menjadi sebuah isu yang ada di pondok. Mungkin nggak tahu kalau di sini. Nah semoga harapannya dengan adanya program gradasi ini yang diusung oleh teman-teman dari Muslimin Club gitu ya, bisa membuat teman-teman semua akhirnya lebih baik lagi secara gizinya dan juga pastinya lebih bertumbuh lagi nanti secara pribadinya ya lewat hasil daging tersebut. Oke teman-teman semua, kalau mengingat Kang Dede Iskandar, jadi kalau saya manggil Kang Dede ya Kang Dede karena dari dulu manggilnya Kang Dede gitu ya. Yang sekarang mungkin teman-teman mengenalnya banyak Ustadz Iskandar Zulkarnain. Kita sudah bersahabat tuh sejak dulu ya, sejak tahun 2011. Jadi hari ini adalah 11 tahunnya. Jadi kalau misalkan seseorang dikatakan katanya banyak motivator bilang beberapa tahun kemudian, 10 tahun kemudian nasib kalian akan ditentukan oleh 3 hal. Ya. Buku apa yang Anda baca, ya, dan dengan siapa Anda bergaul. 2 hal itu yang paling penting, ya. Dan entah kenapa ya, kalau misalkan teman-teman tarik ke belakang, berarti kan 11 tahun yang lalu tuh ya nasib kami berdua ini gak jelas gitu, ya. Yang sekarang kalau ditarik future-nya, continue ke depan 10 tahun lagi, Masya Allah luar biasa melihat pertumbuhan dari santri. Saya masih ingat kan waktu itu belum 20, masih angka 5-8 orang santri pas di Dago itu. Masih 5-8 orang gitu kan. Sekarang nyampe di angka 200 orang, Masya Allah. Tepuk tangan dong buat teman-teman semua ya. Jadi kalau bicara masalah keajaiban, bicara masalah perjuangan, bicara masalah Safa Marwah yang dirasakan sama Kang Dede, Ustadz Dede di sini dan juga saya udah ngelaluin itu tuh berdua gitu ya. Yang dulunya tuh gak jelas gimana nanti tuh kita masa depan kayak apa, tapi tugas kita ya Safa Marwah aja, ikhtiar, dibangun ya, semoga nanti hasilnya didapat. Dan sekarang kita udah mulai melihat nih apa yang Allah janjikan. Zam-zamnya udah mulai keluar ya. Zam-zamnya mulai keluar. Di sini Kang Dede Ustadz Iskandar membangun yang namanya Kampung Quran Learning Center dengan teman-teman santri di sini, dan kami itu guys, saya pribadi membangun beberapa bisnis yang akhirnya juga mampu dengan izin Allah menyatukan teman-teman yang ada di Muslimin Club. Tepuk tangan dong buat kakak-kakak kita di sini ya. Nah, teman-teman, jadi kalau misalkan kita mendengar salah satu ucapan dari Umar bin Khattab gitu ya, beliau pernah berkata bahwa jika seandainya ada satu nikmat selain Islam yang perlu kita pegang teguh dalam kehidupan ini adalah nikmat ketika bisa bertemu dengan orang-orang yang soleh. Jadi ketika teman-teman sekarang berkumpul dalam sebuah forum, dalam sebuah majelis, dalam sebuah kelompok, dalam sebuah tempat yang di dalamnya itu adalah orang-orang yang soleh yang selalu mengingatkan kita kepada kebaikan, yang itulah yang harus kita pegang erat. Jangan sampai kita lepas. Kenapa? Karena mereka lah yang akhirnya akan membawa kita ke tempat yang baik, ya. Mereka lah yang akan membawa kita akhirnya membuat terus menjadi baik gitu. Dan kita tidak diukur dari masa lalu kita. Sekali lagi, kita sudah banyak melihat tokoh-tokoh terdahulu yang masa lalunya mungkin dia kelam, tapi masa depannya Masya Allah luar biasa. Kita juga bisa menyaksikan bagaimana dulu Umar bin Khattab yang barusan bicara ya pada perkataan tersebut, yang dulunya sempat membunuh Nabi, sekarang akhirnya apa? Meninggalnya dari segi kuburannya di samping Nabi. Jadi memang seorang itu tidak lihat di masa lalunya. Saya melihat juga di sini mungkin teman-teman terutama yang ada di Muslimin Club, para founder, co-founder kita semua punya masa lalu masing-masing. Tapi lagi-lagi masa lalu kita biarkanlah berlalu. Yang penting kita akhirnya ke depannya seperti apa. Nah, upaya kita sekarang menghadirkan Muslimin Club dengan berbagai programnya sebenarnya adalah sederhana agar bisa saling mengingatkan satu sama lain. Karena yang namanya sendiri itu gampang futurnya,
Ya teman-teman pasti tahu lah namanya iman tuh ya sesuai angkus, naik dan turun ya. Motivasi gampang hilang, sama iman juga gitu kan, gampang naik dan turun. Nah kalau misalkan tidak diikat dalam sebuah ikatan yang memang akhirnya membuat kita bersatu, ya kayak gitu juga. Kita perlu dua sistem. Yang pertama adalah sistem charger yang terus mengecas iman kita. Yang kedua adalah sistem reminder yang terus mengingatkan kita semua. Dan kita juga sama-sama mungkin sering mendengar yang mendapatkan sebuah ujangan dari ustadz-ustadz kita bahwa Allah senang sama orang yang begini gitu ya. Tapi juga kita sering melupakan. Kalau ditanya sekarang sama kita gitu ya, ditanya misalkan Allah nggak suka kita ketika kita ngapain. Nah ternyata dalam sebuah hadis Allah pernah menyampaikan lewat Rasulullah gitu ya, bahwa Allah itu nggak suka dengan 3 hal. Yang pertama adalah qila wa qala. Apa itu? Orang yang banyak bicara tapi tidak sesuai dengan sumbernya, tidak jelas sumbernya. Zaman sekarang itu namanya hoax. Di zaman sekarang ini penyakit nomor 1 ini sekarang banyak di luar. Kumpulnya mereka, bergaulnya mereka di sosmed itu untuk bisa membicarakan orang lain. Ya, sibuknya tuh ngomongin orang aja mulu. Dan itu belum tentu benar. Dan itu diviralkan gitu. Nah semoga teman-teman semua, mohon doanya juga dari para santri dan santriwati, kumpulnya Muslimin Club ini itu nggak begitu. Dan sudah saya bisa menyaksikan kumpulnya mereka terjadi kebaikan. Di situ kita banyak bercanda, tapi disitulah ada kebaikan, gitu ya. Ada akhirnya terjalin sinergi, tukar energi, bersilaturahmi, berkah silaturahmi itu ada. Jadi kila wakolanya ini insya Allah di Muslimin Club nggak ada, gitu. Amin ya. Nah, jangan sampai ini ada justru kita sebaliknya aja deh. Daripada nebarin hoax, mending nebarin yang memang baik-baik saja. Syukur-syukur orang pada saat kita lihat tulisan kita, gerakan kita, foto kita, video kita, orang juga akhirnya ikut tergabung dan ikut juga support. Dan akhirnya apa? Kebaikan kecipratan buat kita. Mandala ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka baginya serupa yang ditunjukinya pahalanya. Itu nomor 1. Nah, ternyata juga Allah nggak suka sama kita yang apa? Kasratus soal. Apa itu kasratus soal? Orang yang banyak nanya. Dalam makna lain adalah orang yang banyak meminta. Gitu ya. Nah, teman-teman di Muslimin Club bisa teman-teman lihat para santri dan santriwati, mereka bukan banyak minta, justru mereka banyak memberi insya Allah. Ya, jadi ini adalah poin penting buat kita bahwa kita ini mencoba untuk melakukan sebaliknya apa yang Allah tidak suka. Kalau Allah gak suka kita ketika kita banyak nanya, banyak minta gitu kan, ngemis-ngemis, insya Allah kita nggak begitu. Kita pengen nih sama-sama saling sama-sama mengingatkan dalam kebaikan. Itu nomor 2. Nah yang ketiga adalah widoa atal mal, membuang-buang harta. Ya mungkin mereka di luar sana ada yang sekarang tuh ya punya harta banyak, ya dihambur-hamburkan dalam konotasi negatif, gitu ya. Dia hidup mewah, pamer gitu kan, beli sesuatu, flexing dan segala macam. Kalau ngelihat teman-teman di Muslimin Club ini masya Allah gitu kan, kebaikannya pun itu terus muncul. Adapun kekayaan yang dibangun untuk kebaikan umat juga gitu. Jadi insya Allah teman-teman Muslimin Club juga secara hidup juga biasa aja, tapi yang amalannya itu yang luar biasa. Dan kita semua ya teman-teman Muslimin Club ini butuh doa dari para santri dan santriwati yang ada di sini. Semoga kita ini istiqomah sekali lagi. Karena yang challenging itu buat kita adalah istiqomah. Ya, kita sekarang berbuat baik, bikin gerakan gradasi. Tengah jalan kita ngelakuin maksiat, mati, yang diingat ujungnya. Karena manusia ditentukan bukan dari awalnya tapi di akhirnya kan. Nah maka sekali lagi mohon doanya dari para santri dan santriwati, semoga kami semua berkumpul ini gak cuma mempertemukan kita di dunia, tapi mempertemukan kita di surganya Allah. Dan kita juga sama-sama berdoa, saling mendoakan satu sama lain. Semoga adanya program gradasi ini untuk hadirnya kebaikan untuk banyak orang, terutama para santri dan santriwati yang ada di Indonesia. Itu aja mungkin teman-teman dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.